Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil evaluasi risiko keamanan dan privasi pada aplikasi IoT berbasis cloud. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri yang bernama Zahwa dengan NIM 2023 31237. Saya Hania Mutia Kalisa dengan NIM 2023 31279. Saya Mesya Mumtazah Aidila dengan NIM 2023 31025. Saya sendiri Faas Mufid Mutakin dengan NIM 2023 31107. Oke, lanjut aja. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit latar belakang tentang perkembangan teknologi IoT berbasis cloud. Sekarang ini teknologi berkembang sangat cepat. Banyak sistem, baik itu di rumah, kantor, bahkan pabrik, sudah menggunakan Internet of Things atau kita sebut dengan IoT, yaitu perangkat-perangkat pintar yang bisa terhubung ke internet, contohnya seperti kamera CCTV online, AC pintar, atau mesin produksi yang bisa dikontrol lewat aplikasi. Nah, supaya semua data perangkat itu bisa disimpan dan diakses dengan mudah, biasanya sistem ini juga pakai cloud computing, artinya data disimpan di awan ataupun server internet, bukan di komputer lokalnya. Tapi, makin banyak perangkat dan data yang saling terhubung, maka risiko keamanannya juga semakin besar. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa risiko keamanannya, yaitu ada kebocoran data, akses ilegal, serangan siber, ataupun hacking. Nah, kemudian ada tujuan studinya. Pertama, memahami apa saja ancaman dan risiko yang muncul ketika kita menggunakan sistem IoT yang berhubungan dengan cloud. Jadi, kita ingin tahu kira-kira celah keamanannya di mana dan apa saja jenis-jenis serangan yang bisa terjadi. Misalnya nih, ada risiko perangkat IoT diretas. Nah, data yang dikirim ke cloud bisa dicegat oleh pihak tidak bertanggung jawab. Kedua, menyusun tindakan mitigasi berdasarkan jurnal ilmiah. Tujuan kedua yaitu mencari dan menyusun langkah ataupun solusi pencegahannya, yang disebut juga sebagai mitigasi risiko. Nah, yang ketiga, memberikan gambaran solusi keamanan yang relevan dan bisa diterapkan. Studi ini juga bertujuan untuk memberikan solusi keamanan yang cocok dan bisa diterapkan secara nyata. Artinya, solusi yang kita usulkan itu enggak cuma teori aja, tapi juga realistis sesuai dengan kondisi dan kemampuan sistem yang ada di lapangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu terdapat metodologi yang kami lakukan, yaitu kami melakukan kajian literatur dari 12 jurnal ilmiah, di mana masing-masing dari kami itu mengumpulkan 3 jurnal ilmiah. Di sini itu menggunakan beberapa pendekatan, salah satunya itu SLR atau Systematic Literature Review, yang ada di beberapa jurnal seperti jurnalnya Aryani dan Dianda, Wulan, dan Suresh Priyadarsini, yang dimana yang dimiliki oleh Aryani ini fokus pada ancaman siber terhadap cloud perusahaan. Dan SLR ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola ancaman yang sering terjadi. Juga menelusuri solusi mitigasi teknis dan kebijakan, menganalisis tren teknologi terbaru seperti penggunaan blockchain, enkripsi homomorphic, dan zero trust architecture. Terus selanjutnya itu, selain dari SLR, terdapat studi kasus dan juga simulasi, di mana platform simulasi yang digunakan tuh meliputi seperti Amazon Web Service dan juga iCloud. Terus juga dari total 12 jurnal ilmiah yang ditinjau, beberapa jurnal itu menggabungkan pendekatan analisis kualitatif dan kuantitatif, telaah konseptual seperti cloud model SaaS, PaaS, IaaS. Terus juga ada eksperimen atau simulasi teknis dengan hasil konkret. Lanjut.
Lanjut. Selanjutnya itu ada risiko keamanan umum. Yang pertama ada serangan DDoS membuat server tidak bisa diakses. DDoS ini kepanjangan dari Distributed Denial of Service. Definisinya itu penyerang mengirim lalu lintas yang sangat besar hingga server cloud tidak bisa diakses. Ini tuh dibahas di beberapa jurnal yang kami taruh. Contohnya itu ada di cloud yang di-upload di 2025 mengenai simulasi DDoS di AWS. Terus juga ada AWS, WAF, dan rate limiting. Selanjutnya itu di poin kedua ada malware dan ransomware yang merusak atau menyandera data. Definisi dari ini tuh malware merusak data atau mencuri informasi ransomware dan juga selanjutnya menyandera data. Ini tuh dibahas dalam 2 jurnal yang kami taruh. Di sini itu ada pembaruan perangkat lunak IoT secara berkala, enkripsi data, dan pemindaian perangkat otomatis. Di poin ketiga itu ada akses tidak sah. Definisi dari ini tuh akun pengguna dibobol karena password lemah atau tidak ada autentikasi tambahan. Contoh dari ini tuh ada multi-factor authentication, terus juga ada identity and access management. Di poin keempat terdapat insider threat. Ini itu serangan dari orang dalam perusahaan, seperti karyawan atau internal organisasi menyalahgunakan aksesnya. Terus juga di poin terakhir ada API tidak aman, di mana API adalah jalur komunikasi antar sistem. Bila tidak dilindungi, bisa menjadi celah data. Pengamanan API dengan firewall dan token, ini tuh merupakan validasi input dan penggunaan rate limiter. Sekian, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini ada seperti kayak risiko atau risiko privasi dan regulasi yang dimana ada data pengguna siapa yang mengakses data mereka, dan belum semua sistem patuh pada regulasi internasional seperti GDPR, SIPAA atau ISO 27001. Nah, untuk mengatasi ini, menghadapi berbagai ancaman dari risiko ini, berbasis dari penggunaan IoT berbasis cloud, yang pertama ada dengan strategi enkripsi data, yang dimana menggunakan langkah penting dalam menjaga kerahasiaan informasi. Data harus dienkripsi baik saat disimpan maupun saat dikirim melalui jaringan, yang dimana seperti algoritma seperti AES256 dan TLS 1.3 sering digunakan untuk memastikan bahwa jika data dicuri, maka tetap tidak bisa dibaca tanpa kunci enkripsi yang sah. Yang kedua yaitu multi-factor authentication, yang dimana menambahkan lapisan keamanan tambahan dengan mewajibkan pengguna untuk memverifikasi identitas mereka menggunakan 2 atau lebih metode seperti kata sandi dan OTP, one time password atau biometrik, yang sangat efektif untuk mencegah akses tidak sah akibat kebocoran password. Yang ketiga, Zero Trust Architecture atau ZTA, yang dimana arsitektur ini sistem tidak lagi menganggap jaringan internal aman. Setiap akses, baik dari dalam maupun luar, harus diverifikasi terlebih dahulu. Prinsip ini meliputi segmentasi jaringan, autentikasi ketat, dan kontrol akses berbasis identitas. Yang keempat, monitoring sistem, audit berkala, dan pelatihan staf, yang dimana pemantauan terus-menerus dan audit keamanan sangat penting untuk mendeteksi potensi serangan lebih awal. Lalu pelatihan keamanan bagi staf juga krusial karena kesalahan manusia atau human error seringkali menjadi titik lemah dalam sistem keamanan.
Yang terakhir role-based access control atau RBAC yang membatasi akses data hanya kepada individu yang memiliki hak sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya dalam organisasi. Oke, next. Selanjutnya ada teknologi inovatif yang dimana blockchain data lebih transparan dan sulit diubah. Nah, maksudnya itu teknologi yang menyimpan data dalam bentuk blok yang saling terhubung dan tidak mudah diubah. Setiap perubahan data harus disetujui oleh semua pihak dalam jaringan. Hal ini membuat pihak dalam jaringan datanya jadi lebih transparan, aman, dan anti manipulasi. Dalam dunia keamanan cyber, blockchain bisa digunakan untuk menyimpan log aktivitas, transaksi digital, atau data sensitif dengan integritas yang tinggi. Selanjutnya di sini ada software defined networking yang mengelola jaringan lebih fleksibel dan aman. Software defined networking ini memisahkan kontrol jaringan dari perangkat keras fisik seperti router dan switch. Ini memungkinkan pengelolaan jaringan dilakukan secara terpusat dan dinamis. Jika terjadi serangan, admin bisa cepat mengalihkan jalur atau memblokir lalu lintas tertentu secara otomatis. Jadi, software defined networking ini tuh memberikan fleksibilitas dan meningkatkan respon terhadap ancaman keamanan di jaringan. Terus selanjutnya ada AI based monitor yang dimana otomatis mendeteksi serangan. Dengan menggunakan kecerdasan buatan, sistem monitoring bisa belajar dari data lalu lintas jaringan untuk mengenali pola-pola yang tidak biasa. Jadi kalau ada aktivitas yang mencurigakan atau potensi serangan seperti DDoS atau malware, sistem bisa langsung memberikan peringatan atau bahkan mengambil tindakan otomatis. Selanjutnya ada hybrid cloud, yang dimana menggabungkan cloud dan penyimpanan lokal agar lebih fleksibel. Nah, dalam gabungan ini dari cloud publik, privat, dan penyimpanan lokal, organisasi bisa menyimpan data sensitif secara lokal agar lebih aman. Sementara data lain bisa disimpan di cloud agar lebih mudah diakses. Terus selanjutnya di sini ada kesimpulan penggunaan IoT dan cloud memberikan kemudahan namun rentan terhadap ancaman keamanan dan privasi. Untuk mengatasinya diperlukan enkripsi data, autentikasi berlapis, serta edukasi dan regulasi yang kuat. Kolaborasi semua pihak menjadi kunci terciptanya sistem digital yang aman dan terpercaya. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu, organisasi, dan penyediaan layanan teknologi untuk saling bersinergi dalam menerapkan standar keamanan yang ketat dan memperbarui sistem secara berkala. Pengembangan teknologi juga harus diiringi dengan kebijakan yang berpihak pada perlindungan data pengguna. Sekian, terima kasih. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.